kaum intelektual sekalian. Guys, kenapa di Konoha itu kita mengharamkan liberalisme? Kenapa Konoha itu berpikir bahwa liberalisme itu citranya jelek gitu ya? Kenapa orang yang liberal itu dimusuhi di Konoha? Kenapa? Padahal kita kan pengen negara kita itu jadi negara maju. Jadi kalau kita mengharamkan liberalisme, lalu kita pengen jadi negara maju, itu sama seperti kita menuntut orang untuk speak up atau kita memberikan kebebasan berbicara terhadap seseorang, tapi kita lakban mulutnya. Sama seperti itu. Kita pengen jadi negara maju, kita pengen masyarakat itu berpikir kritis, tapi kita membenci liberalisme. Sama seperti itu. Ya, kita memberikan kebebasan berbicara sama orang lain, tapi mulut kita dilakban. Itu perumpamaan yang sama, yang apple to apple menurut saya pribadi. Ya, kenapa kita itu membenci yang namanya liberalisme? Sama halnya di sekolah-sekolah, terutama di sekolah pesantren atau sekolah agama di Konoha kalau saya perhatikan. Ada banyak murid di sekolah agama di Konoha itu, terutama di pondok pesantren itu, mereka didoktrin untuk membenci liberalisme. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa salah kalau kita berpikir liberal gitu? Kenapa kita tuh cenderung mengharamkan liberalisme? Jadi menurut saya pribadi ini sesuatu keanehan ya. Aneh banget gitu ya cara berpikir kita. Jadi gini guys, kita itu berpikir bahwa liberal itu adalah sesuatu hal yang jelek gitu ya. Kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Tapi walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya akan tetap bongkar ini. Jadi liberal itu artinya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir itu bukan berarti bunuh-bunuhin orang gitu ya, bukan berarti ngata-ngatain orang, ngegosipin orang gitu, bukan berarti mereka itu jahat, gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita berpikir bahwa orang yang berpikir liberal itu ya seperti orang barat gitu ya, bebas segalanya dan lain sebagainya. Guys, kalau kita ngata-ngatain orang barat itu bebas gitu ya, kumpul kebo dan lain sebagainya. Di Konoha juga banyak kok kumpul kebo. Di pondok pesantren ada tuh yang kumpul kebo ya. Di Konoha ada tuh. Ada yang menduri santrinya gitu ya. Ya kalau sakne aja sakne di mana-mana juga pasti melampiaskan kesakniannya. Mau jadi guru agama kayak, mau jadi ustadz kayak, ya sama aja sebenarnya. Cuma bedanya kita dilabeli dengan agama. Kalau orang luar ya tidak atas dasar agama. Ya kalau sakne sakne aja gitu. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan moral gitu, nggak ada hubungannya dengan liberal gitu. Ya, kalau seseorang itu pengen gitu ya, pengen melampiaskan kesaktian itu kan berhubungan dengan biologis ya, nggak ada hubungan dengan moral gitu, nggak hubungan dengan agama gitu, nggak ada hubungannya dengan liberal, nggak ada. Ya sama, nggak ada bedanya sebenarnya kita ya. Nggak percaya nanti akan saya bongkar ya, sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini akan banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kalau sudah berjamaah. Lagian ya, tanpa kita sadari di pondok pesantren itu kan ada ya, baru-baru kan lagi viral tuh ya, Syekh meniduri santri. Cowok guys, bukan cewek. Kalau cewek kan masih maklum ya. Bukan maklum sih, pemuka agama kan nggak boleh seperti itu, tapi kan cowok. Itu artinya kita nggak ada bedanya dengan orang-orang barat. Cuman kita, mohon maaf ya, kita tuh sering ngejulitin barat gitu. Kita ngata-ngatain mereka, nggak ada bedanya. Bahkan kita lebih parah ya. Kenapa saya mengatakan kita lebih parah? Karena kita bawa-bawa agama. Mereka nggak bawa-bawa agama. Kalau mereka kumpul kebo, ya mereka nggak bawa-bawa agama. Kalau kita kumpul kebo, kita bawa-bawa agama. Ya, tanpa kita sadari. Jadi gini guys, kalau kita mengharamkan liberal itu, maka secara tidak langsung kita menyuruh orang bicara, tapi mukanya, mulutnya dilakban gitu. Sama seperti itu. Nah, gimana cara berpikir liberal yang bagus gitu, yang tidak kebablasan gitu. Saya juga tidak mendukung kalau berpikir liberal terlalu kebablasan ya. Harus dibarengi dengan etika juga gitu ya. Mirip-mirip seperti orang Jepang, orang Singapura dan lain sebagainya ya. Jadi yang dekat-dekat dengan kita seperti kita ambil contoh misalnya seperti Korea Selatan. Korea Selatan itu paling dekat dengan kita ya. Budayanya nggak jauh beda gitu ya. Dulu juga Korea Selatan itu percaya hantu, tahayul, dan lain sebagainya. Ya agak mirip-mirip seperti Konoha. Tapi sekarang kan mereka sudah berpikir kritis gitu ya. Diajarkan berpikir kritis. Apa yang jadi pembeda gitu? Negara Korea Selatan dengan kita. Apa yang jadi pembedanya? Pembedanya itu kita tuh terlalu mengepung seseorang itu dengan agama.
Jadi agama lah sebenarnya yang mengepung kita. Agama tertentu di Konoha maksudnya, bukan semua agama ya. Karena dogma-dogma agama di Konoha itu kan masih mentah ya, atau masih kaku banget ya. Dogma-dogma agama di Konoha itu kan berpikir, ya ngapain kamu menggunakan akal? Ya kalau kita menggunakan akal itu stres. Gunakanlah iman. Kita harus mengimani. Padahal ya, tanpa kita sadari, mohon maaf bagi yang videonya, saya tidak mengatakan iman itu sesat ya. Tapi dari sudut pandang ilmiah, keimanan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kalau saya bongkar ini, saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Tapi walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah, tetap saya bongkar ini. Jangan skip ya guys. Ternyata alasannya adalah pada dasarnya keimanan itu nggak butuh yang namanya pembuktian secara ilmiah. Namanya keimanan ya kan. Cuman kita malu-malu mengatakan bahwa keimanan kita itu klaim sepihak. Keimanan itu kan klaim sepihak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini ya, lagi-lagi kita harus berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu ya harus ya. Nggak boleh dikepung oleh agama, nggak boleh dikepung oleh dogma. Jadi gini, kenapa kita mengimani bahwa katakanlah misalnya nih ya kita mengimani sesosok tertentu gitu ya. Ya sosok tertentu ini dapat wahyu dari Tuhan misalnya atau dari malaikat misalnya. Kita kan mengimani itu kan. Kita tidak pernah mempertanyakan apakah wahyu itu benar datang dari Tuhan, apakah wahyu itu sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Kita kan nggak pernah mempertanyakan itu kan. Sehingga apa? Sehingga kita mengimani gitu. Nah, itulah alasannya kenapa di agama tertentu di Konoha itu banyak orang mengatakan ya nggak usah pertanyakan ya, cukup imani saja. Karena apa? Karena kalau kita mempertanyakan semua hal, maka bisa aja kita berpikir bahwa agama ini tidak relevan di zaman sekarang. Bahwa agama ini sebenarnya klaim sepihak. Bahwa agama ini sebenarnya tidak logis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita ambil bukti yang lainnya seperti dalam agama samawi itu kan kita percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah. Nah, kalau manusia berasal dari tanah, apakah DNA manusia ada hubungannya dengan tanah? Nggak ada kan? Itu secara ilmiah. Tapi kita mengimani itu kan. Kenapa? Karena keimanan itu nggak bisa buktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita mengimani sesuatu hal itu sesat. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kita malu-malu mengatakan bahwa keimanan kita itu ya tidak terbukti secara ilmiah, klaim sepihak. Keimanan kita itu ya tidak boleh dipertanyakan. Kalau dipertanyakan ya keimanan kita itu bukan keimanan lagi gitu. Kita malu-malu mengatakan seperti itu. Ya karena apa? Karena DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Coba saya mau nanya sama yang video nih. Apakah DNA manusia dengan tanah itu ada hubungannya? Nggak ada kan? Nggak ada data yang mengatakan bahwa manusia itu ada hubungan dengan tanah gitu. Nggak ada. Kita bicara DNA ya. Jangan bicara tentang metafisika. Metafisika itu nggak ada hubungan dengan tanah dan sebagainya. Nggak ada. Itu terlalu jauh ya. Itu terlalu mengawang-awang gitu ya. Jangan bicara atom dulu ya. Kalau kita bicara tentang atom ya ini juga atom, semua juga atom, ini juga atom ya. Jangan bicara itu terlalu melebar. Kita bicara DNA. Nggak ada. Ya, cukup imani saja bahwa manusia itu berasal dari tanah. Berasal dari tanah liat. Ya, kita lebih memilih kita bersaudara dengan tanah liat, kita bersaudara dengan batu bata, genteng daripada simpanse kan. Tapi kalau dari sudut pandang sains, ini dari sains ya, bukan saya ngarang ya. Sains itu ya manusia itu ya bersaudara dengan simpanse. Saya juga nggak pengen mengatakan seperti itu, tapi kan sains itu kan nggak boleh nggak enakan gitu. Jujur ya, sains itu jujur. Sains itu nggak ada istilah 1+1, ayo jawab yang jujur. Nggak ada seperti itu. 1+1 ya 2 gitu, di mana-mana juga 2 gitu. Nggak ada misalnya nih ya 1+1, ayo jawab dengan jujur, dengan keyakinannya masing-masing ya, dengan keimanannya masing-masing. Nggak ada ya. Jadi kalau kita mengimani bahwa 1+1 itu 3, ya udah cukup imani saja gitu, jangan bawa-bawa ke ranah sains gitu. Keimanan seperti itu tanpa kita sadari ya. Ini ada datanya, ada buktinya gitu ya. Jangan sedikit dikasih datanya, buktinya, cari sendiri gitu ya. Kapan majunya kita kalau sedikit disuapin gitu, baca buku gitu. Harus rajin baca buku dong ya.
Jadi itu tanpa kita sadari, guys. Tapi warga Konoha kan jarang menyadari dan nggak mau mengakui ini bahwa kemenangan kita itu adalah klaim sepihak gitu, opini pribadi gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, sama halnya dengan liberal. Jadi orang-orang liberal, orang yang berpikir kritis itu mereka mempertanyakan gitu, kok bisa kita mengimani ini? Apa alasannya? Apakah ini benar atau tidak? Bagaimana dan sebagai bla bla dipertanyakan semuanya. Sehingga pemuka agama itu biasanya kesel gitu. Kenapa? Karena ya takut kebongkar bahwa keimanan itu adalah klaim sepihak gitu. Keimanan agama tertentu di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia, yang gak urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Nah, sama halnya dengan masalah liberalisme atau liberal, pemikiran yang sangat liberal. Jadi kalau murid itu sedikit-sedikit dikepung dengan agama gitu ya, sedikit-sedikit, oh ini sesat, nggak boleh berpikir terjadi liberal, nggak boleh ya. Gimana kita mau jadi negara maju coba kalau kita nggak berpikir liberal gitu, kita nggak dibebaskan untuk berpikir gitu ya, sedikit-sedikit doktrin agama, oh sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kamu itu sudah masuk neraka, sedikit-sedikit, waduh, kapan majunya coba? Itulah alasannya kenapa negara yang terlalu peduli dengan agama itu, nggak semuanya tapi di skala menengah biasanya, mereka susah maju. Kenapa? Karena mereka itu tidak dikasih kebebasan berpikir rasional atau berpikir kritis. Nggak dikasih kebebasan. Kenapa? Karena dikepung oleh dogma-dogma agama. Agama mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Ya ini, ya generasi kita itu pengen berpikir kritis, tapi kita mengharamkan liberalisme gitu. Gimana kita mau berpikir kritis kalau kita itu tidak membebaskan pikiran untuk berpikir kritis, ya kan? Saya cuma bertanya guys, saya tidak memberikan jawaban. Silakan simpulkan sendiri ya. Gimana kita coba mau berpikir kritis kalau sedikit-sedikit, hei, jangan pikir gitu, sesat. Oh, jangan nanya ini, sesat. Jangan nanya manusia berasal dari mana, apakah ada DNA atau tidak. Jangan nanya itu, ya, itu sesat. Kemudian kalau misalnya ada nabi masuk ke mulut paus misalnya atau ke perut paus misalnya, yo jangan berpikir gitu, nanti kamu sesat. Oh, nggak boleh nanya itu namanya keajaiban ya, nggak boleh dipertanyakan, itu namanya oh, teori konspirasi gitu. Ada banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ini yang perlu kita perhatikan ya, kita sebagai kaum intelektual itu ya jangan merasa intelektual tapi kita itu masih menyesatkan orang lain gitu ya, kemudian diancam dengan neraka, dikit-dikit neraka gitu, padahal neraka itu kan nggak terbukti secara ilmiah, surga juga nggak terbukti secara ilmiah. Mana coba datanya? Saya mau bahas nanti di next video. Nggak ada. Bukan berarti saya yang nyuruh yang video untuk tidak beragama, bukan, tapi saya mau bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa negara kita susah maju? Ya karena kita mengharamkan liberalisme. Padahal liberal itu ya membebaskan kita untuk berpikir gitu. Jangan dilakban mukanya gitu atau wajahnya gitu. Ya dibiarkan bicara gitu. Sama seperti itu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada di Konoha? Ya, sekolah-sekolah agama di Konoha itu kalau saya perhatikan itu ada semacam logical fallacy. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi sekolah-sekolah yang agama di Konoha itu harusnya seperti sekolah Katolik. Belajar agama itu cuma 1-5%. Selebihnya belajar tentang ilmu pengetahuan. Kenapa orang Katolik itu tidak fokus belajar agama seperti Konoha gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu. Karena Katolik berpikir bahwa kalau kita belajar tentang fisika, belajar tentang ilmu pengetahuan, belajar tentang sains, itu semua adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen berpendapat bahwa penemuan-penemuan itu kan ibadah kita kepada Tuhan. Kita menemukan roket misalnya, menemukan Apollo, apa segala macam. Itu adalah bentuk daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi nggak bertentangan. Bagaimana dengan Konoha? Agama baru itu Konoha itu kan masih baru ya termasuk ya. Makanya disebut dengan agama bungsu. Sehingga doktrinnya itu kan masih mentah, bukan matang ya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal seperti ini nggak bisa diterima dengan akal sehat mereka gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir ya sekolah agama itu harus belajar agama, ada pendidikan agama dan sebagainya. Padahal sudah tidak relevan lagi karena ilmu itu harus diupdate setiap saat gitu.
harus diupdate. Karena cara kita beragama zaman dulu ketika pertama kali agama itu diciptakan dan ditemukan berbeda dengan sekarang ini. Cara ibadah juga berbeda gitu. Berbeda jauh ya. Bahkan Kristen juga seperti itu kok ya. Ya, Kristen tuh nggak bisa meniru 100% seperti Yesus. Karena Yesus itu beribadahnya di rumah ibadah orang Yahudi, agama Yahudi gitu. Masa kita harus beribadah di rumahnya atau di rumah ibadah agama Yahudi? Kan nggak masuk akal. Jadi it's all about penafsiran. Penafsiran itu harus masuk akal, harus bisa diterima dengan akal sehat. Jadi penafsiran daripada agama Katolik, mereka berpikir bahwa fisika itu adalah ilmu agama. Matematika ilmu agama. Semua hal itu ilmu agama karena Tuhanlah yang menciptakan itu. Sementara pendidikan di agama di Konoha itu enggak seperti itu konsepnya, enggak. Ya, mereka itu lebih fokus ya belajar tentang agama. Fokus hafalan, hafalan terus yang diperkuat, terus hafalan gitu. Sehingga otaknya mampet. Ketika sudah lulus banyak pengangguran, pendidikan terpuruk, pendidikan kita tertinggal 100 tahun dari negara maju. Karena apa? Karena nggak semuanya tapi seperti itu ya, nggak semua pondok pesantren seperti itu ya. Ada juga yang bagus ya, seperti sekolah pesantren cendikia ya, ada yang bagus. Tapi satu dari ribuan pesantren. Harusnya rata-rata pesantren seperti itu, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau ikutan berjamaah. Kalau saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Menurut kalian gimana? Apakah kita bongkar sampai ke akar-akarnya atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada Hindu, saya tidak berpihak pada Buddha, saya tidak berpihak pada umat Kristen, umat Islam, dan sebagainya. Saya benar-benar netral. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.